Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskia Melisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan dua bentuk kepercayaan tertua yang lahir pada masa praksara, yaitu masa ketika manusia belum mengenal tulisan dan ilmu pengetahuan modern. Pada masa ini, manusia hidup sangat sederhana dan masih bergantungan sepenuhnya pada alam untuk bertahan hidup. Karena belum memahami fenomena alam secara ilmiah, mereka berusaha mencari penjelasan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti hujan, petir, gempa bumi, kematian, dan kelahiran. Dari rasa kagum dan takut terhadap kekuatan alam, itulah munculnya keyakinan bahwa di balik setiap peristiwa terdapat kekuatan gaib atau roh yang mengatur kehidupan manusia. Maka lahirlah dua sistem kepercayaan utama, yaitu animisme dan dinamisme, yang menjadi dasar awal perkembangan religi dan budaya di seluruh dunia, termasuk di wilayah Nusantara. Animisme berasal dari kata Latin anima yang berarti roh atau jiwa. Kepercayaan ini beranggapan bahwa setiap benda di alam, baik atau hidup maupun yang mati, memiliki roh atau jiwa yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Dalam pandangan masyarakat menganut animisme, benda-benda seperti batu besar, pohon raksasa, gunung, sungai, hewan, bahkan angin dan api dianggap memiliki roh yang bisa membawa berkah atau melapetakan. Mereka percaya bahwa roh-roh tersebut dapat marah jika tidak dihormati, sehingga manusia harus menjaga hubungan baik dengan cara melakukan pemujaan, persembahan, atau upacara adat. Selain itu, masyarakat yang menganut animisme juga percaya bahwa manusia tidak benar-benar mati ketika tubuhnya meninggal, melainkan rohnya tetap hidup dan bisa memengaruhi kehidupan orang-orang masih hidup. Dari kepercayaan inilah muncul tradisi penghormatan dan pemujaan arwah leluhur melalui berbagai ritual dan sesajen agar arwah tersebut melindungi keturunan mereka yang marah bahaya dan memberikan keberkahan. Sementara itu, dinamisme berasal dari kata Yunani dinamis yang berarti kekuatan atau tenaga. Paham ini meyakini bahwa di alam semesta terdapat kekuatan gaib yang dapat berpindah dan memengaruhi manusia. Kekuatan tersebut dianggap dapat menempati benda-benda tertentu seperti jimat, keris, batu, air, atau benda-benda pasukan lainnya. Orang yang memiliki benda-benda tersebut dipercaya akan mendapatkan kekuatan, perlindungan, keberuntungan, atau kesaktian dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang menganut paham dinamisme sering melakukan ritual khususnya untuk mengisi benda-benda tersebut dengan kekuatan gaib agar menjadi lebih sakral. Contohnya, penerapan paham dinamisme adalah kepercayaan terhadap batu keramat, pohon besar, atau keris pasukan yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa bisa mendapatkan keberuntungan bagi pemiliknya. Kedua kepercayaan ini, yaitu animisme dan dinamisme, saling berkaitan erat karena sama-sama berakar pada keyakinan terhadap kekuatan gaib yang mengatur kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat kuno, paham ini sangat memengaruhi tantangan sosial dan budaya. Setiap kegiatan penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, panen, hingga kematian biasanya disertai dengan ritual upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap roh atau kekuatan alam. Mereka juga melakukan sesajen di tempat-tempat yang dianggap seperti di bawah pohon besar, di puncak gunung, atau di tepi sungai dengan tujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan dalam sistem sosial. Para pimpinan adat atau dukun dianggap memiliki kemampuan khusus untuk berhubungan dengan dunia roh, sehingga mereka dihormati dan dijadikan perantara antara manusia dan makhluk gaib. Ketika agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen mulai masuk ke Indonesia, kepercayaan animisme dan dinamisme langsung hilang begitu saja. Sebaliknya, nilai-nilai dan praktiknya justru meleburkan dan menyatu dengan ajaran agama baru, membentuk tradisi dan budaya yang khas. Misalnya, dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal selamatan, yaitu upacara makan bersama yang dilakukan untuk mendoakan keselamatan atau memperingati
peristiwa tertentu yang merupakan gabungan antara ajaran Islam dan unsur animisme. Begitu juga dengan tradisi nyekar atau berziarah ke makam lalu menunjukkan penghormatan kepada arwah nenek moyang, yaitu warisan dan kepercayaan animisme dalam budaya Bali. Pengaruh animisme dan dinamisme juga tampak kuat seperti pada upacara ngaben, yaitu pembakaran jenazah atau membantu roh menuju alam lain. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dalam animisme dan dinamisme juga berpengaruh besar terhadap seni dan kebudayaan. Banyak karya seni tradisional Indonesia seperti tari, ukiran, dan wayang terinspirasi dari kepercayaan terhadap roh dan kekuatan alam. Misalnya, tarian ritual untuk memanggil hujan atau menolak bala merupakan bentuk penghormatan terhadap roh alam. Dalam bidang arsitektur, rumah adat beberapa daerah juga dibangun dengan memperhatikan arah dan posisi tertentu yang dianggap selaras dengan kekuatan alam. Semua itu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap roh dan kekuatan alam telah menjadi bagian mendalam dari kehidupan masyarakat Nusantara. Secara keseluruhan, animisme dan dinamisme memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini menumbuhkan sikap hormat terhadap alam, rasa syukur kepada kekuatan yang lebih besar, serta tradisi gotong royong dalam menjalankan upacara atau ritual besar. Walaupun zaman telah berubah dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, jejak kepercayaan animisme dan dinamisme masih bisa kita temukan hingga kini dalam berbagai tradisi upacara adat dan kepercayaan lokal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, animisme dan dinamisme bukan sekedar kepercayaan kuno, melainkan warisan spiritual dan budaya yang membentuk identitas bangsa serta menjadi bukti kekayaan kreatif lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun lalu. Terima kasih.